Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya, Silviana Claudia, dalam program Gatekeeper. Di segmen kedua kali ini, kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang memiliki update informasi terkini mengenai Jember dan sekitarnya bisa dibagikan secara langsung melalui sambungan telepon di nomor 0812 83 554 553. Informasi pertama di segmen kedua pada sore hari ini yaitu mengenali bencana badai La Nina. Anomali cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini kerap terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika beberapa kali memperingatkan akan ancaman bencana dalam bentuk badai La Nina akibat cuaca tak menentu ini. Salah satunya di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember yang tak luput akan menjadi sasaran terjadinya bencana ini. Hal ini disampaikan oleh Dira Utama, Kepala Stasiun Meteorologi Banyuwangi, BMKG Banyuwangi, saat melakukan presentasi di acara sosialisasi Perda Kebencanaan Jawa Timur oleh anggota Komisi E DPRD Jawa Timur hari ini, yaitu Ibu Hari Putri Lestari di Hotel Aston Jember pada tanggal 27 November 2021. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana bencana dari badai La Nina ini, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Dira Utama melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Bapak Dira Utama. Selamat sore Mbak Silvi dan seluruh pendengar FTV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dira tadi sudah menghadiri kegiatan dan sudah melakukan presentasi dalam acara sosialisasi Perda Kebencanaan Jawa Timur ya? Ya, betul Bu Silvi. Baik, saat ini yang sedang hangat dibahas adalah mengenai badai La Nina, Pak Dira Utama. Bisa disampaikan kepada kami seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan badai La Nina ini sendiri, Pak Dira? Jadi saya luruskan dulu yang judul kita ini mengenai badai La Nina. Jadi La Nina ini bukan badai Mbak Silvi. Jadi bukan badai, La Nina ini adalah fenomena cuaca biasa yang biasa rutin terjadi. Jadi La Nina bukan badai, La Nina itu adalah fenomena cuaca. Nah ini fenomena cuaca global yang juga terjadi di beberapa dunia yang lain juga, seperti di Asia juga yang lain. Nah ini La Nina ini kebalikan dari El Nino. Nah kalau La Nina jelas curah hujannya lebih banyak untuk wilayah Indonesia dan juga khususnya di Jawa Timur dan juga di Jember. Nah La Nina ini misalnya kita di musim penghujan ini sekarang di bulan-bulan September, Oktober, November, nah kita BMKG memprediksi juga sampai nanti di Maret, April, Mei juga masih ada pengaruh dari La Nina. Nah ini juga menambah uap air yang biasanya curah hujannya misalnya untuk di tahun misalnya untuk di bulan Desember nanti misalnya 300 atau 400 mm per bulannya. Nah ini ada fenomena La Nina yang dimana ada limpahan tambahan uap air akibat dari mendinginnya suhu muka laut di Pasifik ekuator. Nah, jadi di wilayah Indonesia yang menjadi hangat, yang banyak pertumbuhan awannya. Jadi selain ada musim penghujan, ditambah juga adanya faktor La Nina ini. Jadi seperti tadi, misalnya hujan 400 mili ditambah sekitar kita memprediksi BMKG dan juga BMKG seluruh dunia memprediksikan ada pengaruh La Nina sedang sampai moderat sampai di Maret 2022. Nah, ini tambahan uap air sekitar 20 sampai 70%. Nah, seperti itu Mbak Silvi. Sebenarnya memang La Nina dan kebalikannya itu memang adalah fenomena yang biasa terjadi seperti itu ya Pak Dira? Iya, betul Mbak Silvi. Jadi ini adalah fenomena yang biasa. Nah, kita BMKG memang La Nina ini biasa dalam kita lihat dari data yang sudah rilis kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah terjadi La Nina di tahun 2010, 2018 kemarin juga 2010 yang cukup besar La Ninanya. Nah, kita lihat memang sekarang
kontinuitas terjadinya La Nina itu kalau dulu terjadinya bisa 4 sampai 5 tahun. Nah, sekarang bisa 2 sampai 3 tahun bisa terjadi fenomena La Ninanya. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan perubahan iklim dari pemanasan Betul. global juga. Nah, ini yang perlu kita waspadai, antisipasi bahwa bagaimana sekarang kejadian-kejadian cuaca ekstrim cukup sering terjadi. Nah, bagaimana mungkin mitigasi kita, kesiapsiagaan kita, masyarakat, pemerintah daerah dalam menghadapi musim penghujan ditambah adanya fenomena La Nina. Seperti itu, Mbak Lutfi. Baik. Kemudian Pak Dira, bisa diinformasikan bagaimana cara mengenali gejala terjadinya La Nina ini sendiri bagi masyarakat awam khususnya yang tidak tahu menahu mengenai adanya fenomena ini? Ya, kita di BMKG selalu memantau perkembangan fenomena La Nina ini mulai dari bulan Oktober kemarin. Kita melihat bagaimana perbedaan suhu muka laut yang untuk di bagian Pasifik Selatan dengan di pantai barat Indonesia. Nah, kita lihat perbedaan suhunya itu tadi. Misalnya memang kalau sekarang dari pantauan BMKG biasanya untuk kalau tidak ada pengaruhnya di min 0,61. Nah, kalau sekarang kita melihat di dasarian 2 November ini terus di posisi min 0,1 min 1,08. Nah, itu di kategori La Ninanya masih di kategori moderat, ringan sampai moderat. Nah, ini berarti sudah diambang batasnya di 0,6. Nah, itu yang pantauan kita di BMKG selalu melihat perkembangan cuaca yang menjadi faktor dari bagaimana wilayah Indonesia itu banyak sekali faktor yang menunjang untuk bagaimana pertumbuhan awan yang mempengaruhi cuaca di Indonesia. Jadi kita BMKG selalu memantau faktor-faktor baik faktor global, faktor regional maupun faktor lokal terkait dengan perubahan cuaca yang ada di Indonesia. Nah, ini selalu kita pantau termasuk juga suhu muka laut. Bagaimana kita lihat sekarang juga suhu muka lautnya hangat, jadi dari faktor suhu muka laut ini jelas membawa penguapan yang cukup tinggi, jadi juga membawa pertumbuhan awan-awan konvektif, awan-awan yang dapat menjadi faktor jadi hujan yang lebat juga disertai petir misalnya. Seperti itu, Mbak Silvi. Kemudian Pak Dira Utama, melihat kondisi cuaca yang saat ini sedang tidak menentu, di mana kapan kira-kira diprediksi menjadi puncak terjadinya fenomena La Nina ini sendiri? Ya, jadi dari kita BMKG selalu merilis baik setiap hari masyarakat bisa melihat informasi BMKG. Kita selalu mengupdate baik peringatan dini 1 hari ke depan, 3 hari ke depan maupun 1 minggu ke depan. Selalu kita update dari kanal-kanal BMKG, baik dari web BMKG, terus dari sosial media juga yang ada melalui Instagram, WA ataupun dari Twitter. Nah, di sana selalu kita update baik informasi 1 hari ke depan, 3 hari ke depan, dan juga perkembangan La Nina ini. Nah, ini memang dari rilis BMKG, memang di sekarang ini wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim penghujan, termasuk juga wilayah Jawa Timur, Jember, dan di sekitar Tapal Kuda, ya, Banyuwangi. Nah, ditambah juga sekarang memang di saat memang musim penghujan, dan ada juga tadi dari BMKG, dari pantauan kita BMKG dan seluruh BMKG dunia memang memantau ada fenomena La Nina tadi yang kategori sedang sampai moderat tadi, Mbak Silvi. Nah, itu yang menambah pengaruh curah hujan di wilayah Indonesia. Berarti belum tahu ya Pak Dira untuk prediksinya kira-kira di bulan apa akan menjadi puncak adanya fenomena La Nina ini sendiri? Ya, kalau dari prediksi kita untuk puncak La Ninanya ini kita prediksikan sampai Maret April masih ada, Mbak Selvi. Nah, memang untuk musim hujannya untuk di wilayah Indonesia sudah masuk di bulan September. Sampai sekarang udah beberapa wilayah udah 65,5% wilayah Indonesia udah masuk musim penghujan. Nah, ini kita prediksi puncaknya itu nanti untuk wilayah Jawa Timur termasuk daerah Tapal Kuda, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, itu puncaknya nanti di Januari sama Februari 2022, Pak Silvi.
harus diantisipasi oleh warga ini khususnya agar supaya terhindar dari bahaya La Nina sendiri, agar supaya tidak panik juga untuk menghadapi fenomena La Nina ini sendiri? Ya, kita menghimbau kepada masyarakat bahwa memang terkait dengan sekarang memang musim hujan, terus adanya gencar sekali dengan informasi terkait musim hujan, terus ada fenomena La Nina, jadi masyarakat tidak panik juga. Namun yang harus dilakukan adalah kesiapsiagaan kita, bagaimana peran masyarakat tadi yang sebagai ujung tombak dalam misalnya bisa melihat di sekitarnya kondisi lingkungannya, bagaimana mungkin melihat misalnya juga di saat musim hujan, terus hujan lebat yang satu hari misal atau 1 jam lebih dari 20 mm sampai 50 mm itu cukup bisa membuat genangan ataupun banjir. Nah, masyarakat bisa melihat, bisa tadi melakukan pengecekan irigasi atau selokan-selokan, terus juga mungkin tadi yang cukup kecil saja misalnya melakukan perantingan pohon. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kami mengharapkan masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Nah, cuma kita mengharapkan bagaimana masyarakat tadi siap dan dalam kesiapan menghadapi musim penghujan ditambah adanya fenomena La Nina. Nah, jadi memang dalam melakukan antisipasi terkait bencana ini bukan terkait dari BPBD saja, pemerintah daerah, cuma peran masyarakat juga. Bagaimana tadi ada Destana, Tegana juga, masyarakat di bawah sampai tingkat RT melakukan persiapan dalam menghadapi musim penghujan ini, mengecek lagi sekitar-sekitarnya, bagaimana nanti di saat musim penghujan tidak ada terjadi ada genangan ataupun terjadi longsor akibat dari hujan yang cukup tinggi di saat nanti di puncak musim penghujan. Seperti itu Mbak Silvi. Baik, terakhir Pak Dira Utama, yang bisa disampaikan harapan ke depannya ini seperti apa terkait dengan adanya fenomena La Nina ini sendiri? Ya, jadi satu memang seperti tadi kita ada acara di bagaimana kita kesiapan masyarakat Jember dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Bagaimana kita lihat dari BMKG juga melihat bagaimana perkembangan sekarang akibat perubahan iklim, bencana-bencana yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang. Nah, ini akan sering sekali terjadi. Bagaimana kita lihat sekarang ini dari catatan kita BMKG, data BMKG, biasanya dulu 5-4 tahun bisa terjadi. Nah, sekarang 2-3 tahun bisa terjadi karena memang bukan faktor hujan lebatnya saja. Cuma tadi kita lihat juga bagaimana faktor lingkungan itu juga yang mendukung. Apakah dari nanti hujan yang lebat, bagaimana lingkungan tadi di faktor dari serapan air tadi memang mampu menyerap air hujan di saat benar-benar hujan lebat ataupun hujan yang intensitasnya ringan tapi dalam waktu yang lama. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagaimana kita juga menjaga lingkungan, terus juga mungkin bagaimana juga nanti melakukan reboisasi, penanaman, terus juga membuat sumur-sumur serapan. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan untuk salah satunya mitigasi bencana. Jadi bagaimana juga kesiapan masyarakat dalam memang di wilayah kita di Indonesia banyak sekali terjadinya bencana. Nah, itu yang menjadi poin yang penting bagaimana kita siap dalam menghadapi bencana. Cuma di awal tadi mitigasi kita dalam kesiapan di awal tadi agar tidak adanya zero victim, tidak adanya bencana yang akan mengakibatkan kerugian untuk masyarakat. Seperti itu Mbak Selvi. Kepada Bapak Dira Utama karena telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom terkait dengan pembahasan fenomena La Nina. Terima kasih Pak Dira, sehat dan sukses sama-sama, selalu. Sama-sama sehat, salam sehat Mbak Selvi. Siap. Selamat sore Pak Dira, terima kasih. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.